warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya Nur Aisyah dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai manajemen audit pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi keuangan 2 yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Berlian Herzegovina SEI MSc. Di sini saya Nur Aisyah bertugas sebagai pemateri pertama, rekan saya Rahmi Hidayat Nasution bertugas sebagai pemateri 2, Seno Putranto bertugas sebagai pemateri 3, dan Uci Kirani Rambe bertugas sebagai pemateri 4. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pemateri pembahasan. A. Pengertian manajemen audit. Manajemen audit adalah investigasi dari suatu organisasi dalam semua aspek kegiatan manajemen dan pembuatan laporan audit mengenai efektivitasnya atau dari segi profitabilitas dan efisiensi kegiatan bisnisnya. Manajemen audit bisa juga disebut sebagai pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Dalam konteks audit manajemen, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Ruang lingkup manajemen audit mencakup evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas, efisiensi, dan ekonomi dari kegiatan manajerial suatu organisasi. Adapun fungsi dari ruang lingkup manajemen audit adalah 1. Manajemen audit pada fungsi pemasaran, menilai bagaimana setiap program atau aktivitas pemasaran yang dilakukan mencapai tujuannya melalui pengelolaan sumber daya manusia yang ekonomis dan efisien. Yang kedua, manajemen audit pada fungsi produksi dan operasi, melakukan pengujian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan berbagai aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam operasi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, manajemen audit pada fungsi sumber daya manusia, menilai apakah kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan sudah terpenuhi dengan cara yang ekonomis, efisien, dan efektif. Menurut Nurdiansyah, terdapat 3 elemen pokok dalam manajemen audit. Yang pertama itu ada kriteria, yang kedua itu ada penyebab, dan yang ketiga itu ada akibat. Selanjutnya ada B, standar manajemen audit. Yang pertama itu ada undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kedua ada standar perusahaan yang meliputi A. Strategi-strategi, rencana dan program yang disetujui, B. Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, C. Struktur organisasi yang sudah disetujui, dan D. Anggaran perusahaan, yang E. Tujuan perusahaan yang ditetapkan. Yang ketiga, standar dan praktik industri. Yang keempat, prinsip organisasi dan manajemen, dan yang kelima, praktik manajemen yang sehat, proses dan teknik yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang maju. Jika tidak ada standar perusahaan yang tertulis, maka pemikiran dan filsafat pimpinan dapat digunakan sebagai standar untuk penilaian. Menurut Dwi, bahwa pihak-pihak yang bisa melakukan manajemen audit itu antara lain, yang pertama ada internal auditor, yang kedua ada akuntan pemerintah, dan yang ketiga ada akuntan publik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tujuan pokok dari pelaksanaan manajemen audit adalah untuk menunjang proses pengawasan dan evaluasi kinerja manajerial melalui kegiatan pemeriksaan sistematis yang difokuskan pada fungsi-fungsi manajemen, kebijakan internal, serta penggunaan sumber daya organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari kegiatan audit ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menilai efektivitas efisiensi pelaksanaan fungsi manajerial dalam organisasi, termasuk fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem manajerial dan pengendalian internal yang dapat menghambat kelancaran operasional dan pencapaian sasaran strategis organisasi. Yang ketiga, memberikan informasi yang objektif kepada manajemen tentang kinerja aktual dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan baik dalam aspek keuangan maupun non-keuangan. Yang keempat, mendorong penerapan prinsip good corporate governance di lingkungan organisasi dengan memastikan bahwa seluruh proses manajerial dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Yang kelima,
menilai efektivitas manfaat sumber daya yang dimiliki organisasi seperti sumber daya manusia, teknologi, dan aset fisik lainnya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi pemborosan dan seluruh sumber daya dapat digunakan secara efisien untuk menghasilkan output dan kinerja terbaik sesuai harapan stakeholder. Yang keenam, membantu organisasi dalam merancang strategi yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Manajemen audit memiliki peranan yang krusial dalam proses evaluasi dan pengawasan terhadap aktivitas manajemen. Dalam sebuah organisasi, manfaat utama dari pelaksanaan manajemen audit yakni yang pertama, memberi informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Dan kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan-kebijakan manajemen yang diterapkan perusahaan berdasarkan rencana-rencana, prosedur, dan persyaratan peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi area masalah yang potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan preventif yang akan diambil. Yang keempat, membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-laporan, dan pengendalian dalam perusahaan. Dan yang kelima, menilai efisiensi dan ekonomisasi penggunaan sumber daya, termasuk mengurangi pemborosan yang terjadi. Yang keenam, menilai efektivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketujuh, menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase operasi perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip manajemen audit. Nah, prinsip yang paling terpenting dalam audit manajemen adalah 3E, ekonomisasi, efektivitas, dan efisiensi, yang digunakan sebagai standar. Ekonomisasi berhubungan dengan bagaimana perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang akan digunakan dalam setiap aktivitas. Efisiensi sendiri berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasinya, sehingga dicapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi sendiri juga berhubungan dengan metode kerja atau operasi. Ada 7 prinsip dasar yang harus diperhatikan auditor agar manajemen dapat mencapai tujuan dengan baik. Yang pertama, audit titik beratkan pada objek audit yang berpeluang dapat diperbaiki. Prinsip ini mengarahkan audit pada berbagai kelemahan manajemen baik dan dalam bentuk operasional yang berjalan tidak efisien dan pencapaian tujuan yang tidak efektif, maupun kegagalan perusahaan dalam menerapkan berbagai ketentuan dan peraturan serta kebijakan yang ditetapkan. Yang kedua, persyaratan penilaian terhadap kegiatan objek audit merupakan persyaratan yang harus dilakukan sebelum penilaian dilakukan. Nah, yang ketiga, pengungkapan dalam laporan mengenai teman-teman yang bersifat positif, memberikan penilaian objektif terhadap objek yang diaudit. Yang keempat adalah identifikasi individu. Individu yang bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan yang terjadi. Dengan mengetahui individu tersebut akan lebih dalam dapat digali permasalahannya dan penyebab terjadi kelemahan tersebut, sehingga tindakan koreksi yang akan dilakukan akan menjadi lebih cepat dan tepat. Yang kelima, ada penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab walaupun auditor tidak berkewenangan memberi sanksi, tetapi auditor dapat memberikan pertimbangan sanksi yang tepat yang akan diberikan pada pihak yang bertanggung jawab. Yang keenam adalah pelanggaran hukum. Walaupun bukan tugas utama seorang auditor melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum, auditor harus segera melaporkan temuan pelanggaran. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, penyelidikan atau pencegahan kecurangan apabila terjadi kecurangan atau fraud. Maka auditor harus memberi perhatian dan penyelidikan yang lebih dalam terhadap hal tersebut. Diharapkan kecurangan tidak akan terjadi lagi. Nah, selanjutnya ada proses dan tahapan manajemen audit. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam audit manajemen. Secara garis besar, tahapan-tahapan ini dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu audit pendahuluan, review dan pengujian pengendalian manajemen, audit rinci, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai latar belakang terhadap objek yang akan diaudit. Yang kedua, review dan pengujian manajemen. Review dan pengujian pengendalian manajemen dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung tercapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, ada audit rinci. Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Yang keempat adalah pelaporan.
Tahapan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut atau perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu laporan hasil audit. Hasil akhir dari manajemen audit ini adalah laporan hasil audit itu sendiri. Laporan audit manajemen ini perlu disusun secara cermat, jelas, ringkas, dan objektif. Laporan hasil pemeriksaan hendaknya meliputi dan disusun secara urutannya masing-masing. Adapun urutan yang pertama yaitu informasi latar belakang. Informasi latar belakang ini terdiri dari kapan organisasi itu didirikan, apa tujuan pendirian organisasi ini, pelaksanaan kegiatan atau tujuan program. Yang ketiga, apa karakteristik kegiatan dan seberapa luas ruang lingkup aktivitasnya. Dan yang keempat, siapa yang mengepalai organisasi dan siapa saja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau program ini. Dan yang kelima, alasan apa yang mendasari dilakukannya audit manajemen. Adapun urutan yang kedua yaitu kesimpulan audit yang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung tujuan audit itu sendiri. Dan yang urutan ketiga yaitu rumusan saran yang berhasil diformulasikan. Saran-saran yang diajukan oleh pemeriksa pada umumnya berupa anjuran yang berisikan hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan untuk mendorong organisasi melakukan perbaikan atas kinerja yang akan datang. Rumusan saran harus singkat karena ditujukan untuk memberikan dasar perbaikan prestasi manajemen di masa yang akan datang. Dirumuskan ini dengan mengingat prinsip biaya, efektivitas, serta sifat praktisnya. Urutan yang keempat, lingkup pemeriksaan. Lingkup pemeriksaan ini menunjukkan berbagai aspek kegiatan kedua belah pihak pada periode waktu kegiatan yang ditinjau dalam pemeriksaan ini. Lingkup pemeriksaan harus juga mengidentifikasi secara jelas beberapa mendalam peninjauan kembali yang dilakukan untuk masing-masing aspek kegiatan pihak kedua. Laporan tersebut hendaknya dapat memberikan motivasi kepada unit manajemen yang diperiksa untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi yang disajikan dalam laporan tersebut. Adapun materi selanjutnya adalah contoh manajemen audit. Adapun manajemen audit itu adalah laporan hasil audit itu sendiri, di mana di sini kami sudah melampirkan contohnya yang ditujukan kepada manajer PT Indo Jewel, di mana audit ini hanya mencakup tentang di bidang personalia untuk menilai keekonomisan, efisiensi dan efektivitas atas keterampilan karyawan dalam mengoperasikan mesin barunya. Adapun audit ini terdiri dari 4 bab, di mana bab pertama berisi informasi latar belakang dan bab kedua kesimpulan audit yang didukung dengan temuan audit, dan bab ketiga ada rekomendasi, dan bab keempat ruang lingkup audit itu sendiri, yang dimana pada bab pertama ada informasi latar belakang yang pada sebelumnya sudah saya jelaskan apa saja yang terkait dengan bab pertama ini dan apa saja yang harus diisikan pada bab pertama ini. Dan bab kedua ada kesimpulan audit ataupun hasil audit yang kita temukan harus dilampirkan semua pada bab kedua ini. Dan pada bab ketiga ada rekomendasi, di mana rekomendasi ini ditujukan kepada perusahaan agar melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Dan bab keempat ruang lingkup audit itu sendiri. Sekian.